Kabar duka, mantan Presiden AC Milan Silvio Berlusconi meninggal dunia. Dunia sepak bola Italia sedang berduka. Mantan Presiden AC Milan Silvio Berlusconi dilaporkan meninggal dunia. Kabar meninggalnya Berlusconi ini pertama kali diturunkan oleh media Italia La Gazzetta dello Sport. Mereka mengonfirmasi bahwa pria yang pernah menjabat sebagai Perdana Menteri Italia itu meninggal dunia. Ia meninggal di usia 86 tahun. Ia meninggal di Rumah Sakit San Raffaele di kota Milan, Senin 12 Juni pagi waktu setempat. Menurut laporan tersebut, Presiden klub Monza itu meninggal dunia akibat penyakit yang cukup parah. Ia dikabarkan sudah lama menderita penyakit leukemia. Penyakit ini sudah diderita Berlusconi dalam beberapa bulan terakhir. Pada hari Jumat 9 Juni kemarin, Berlusconi dilarikan ke rumah sakit untuk menjalani tes medis. Namun 3 hari berselang ia mengembuskan nafas terakhirnya. Meski dikenal luas sebagai mantan Perdana Menteri Italia, Silvio Berlusconi dikenal para pemain sepak bola Italia sebagai pemilik AC Milan. Ia pertama kali membeli AC Milan pada tahun 1986 silam. Di bawah kepemimpinannya, Rossoneri bisa dikatakan memasuki era kejayaan mereka, di mana sejumlah trofi bergengsi berhasil diraih mereka. Namun sejak tahun 2012, ia memutuskan untuk menjual AC Milan. Tidak lama berselang, ia membeli klub Serie B Monza dan sukses membawanya ke Serie A. Era emas AC Milan bersama Silvio Berlusconi, Rossoneri Raja Eropa. Intip kembali masa keemasan AC Milan saat masih dimiliki mendiang Silvio Berlusconi pada era 80-an hingga 2000-an, sanggup rajai Liga Champions dan Serie A. Tercatat, Silvio Berlusconi pernah mengakuisisi AC Milan pada 1986 dengan mahar sebesar 40 juta lira atau sebesar 97 miliar rupiah dari tangan Giuseppe Farina. Di awal kedatangan Silvio Berlusconi, kondisi AC Milan saat itu bisa dibilang sangat jauh dari kata menakutkan. Bahkan hanya berstatus tim papan tengah Liga Italia lantaran baru saja promosi dari Serie B. Namun perlahan tapi pasti, kondisi ekonomi AC Milan saat itu perlahan membaik seiring dengan kebijakan serta gelontoran uang dari Silvio Berlusconi. Hanya butuh 1 tahun di bawah kepemimpinannya, Silvio Berlusconi sukses membawa AC Milan sebagai salah satu tim paling ditakuti di Liga Italia. Pada musim 1987-88, Silvio Berlusconi merekrut trio Belanda yang berisikan Marco van Basten, Ruud Gullit, dan Frank Rijkaard. Kehadiran 3 pemain tersebut sukses membuat AC Milan kembali merajai Liga Italia dan akhirnya memenangkan gelar Scudetto pertama mereka dalam 10 tahun terakhir. Usai memenangkan Scudetto 88-89, AC Milan yang mendapatkan tiket ke Liga Champions pada musim selanjutnya langsung menggila di kompetisi tertinggi benua Eropa tersebut. Bersama arahan Arrigo Sacchi, AC Milan langsung meraih trofi Liga Champions 89-90 setelah menghajar Steaua Bucuresti dengan skor 4-0 di partai final. AC Milan era Silvio Berlusconi benar-benar menakutkan saat itu. Terbukti mereka kembali merengkuh gelar Liga Champions pada musim selanjutnya. AC Milan sukses membawa pulang trofi Liga Champions 1990-91 ke San Siro setelah di laga final berhasil menang tipis atas Benfica. Di era Silvio Berlusconi pula, sejumlah nama legenda AC Milan muncul, mulai dari trio Belanda yang disebutkan sebelumnya, kemudian ada Franco Baresi, Alessandro Costa Curta, Mauro Tassotti, dan Paolo Maldini.
Pada musim 1994, belum genap 10 tahun era kepemimpinan Silvio Berlusconi, namun AC Milan mampu kembali menjuarai Liga Champions dengan mengalahkan Barcelona di Liga Champions. Setelah satu dekade yang sempurna, penampilan AC Milan perlahan alami penurunan di 10 tahun berikutnya pada Silvio Berlusconi. Pada dekade kedua, Berlusconi jadi presiden AC Milan. Penampilan Rossoneri tak lagi dominan seperti dekade pertama. Namun AC Milan masih tetap menunjukkan taji mereka dengan meraih 2 trofi Serie A plus serta 1 gelar Liga Champions pada musim 2002-2003. Di akhir masa jabatannya, Berlusconi berhasil memberikan kado manis buat AC Milan dengan membawa Rossoneri juara Liga Champions 2006-2007. Selain itu, AC Milan juga berhasil menjuarai Piala Dunia antar klub 2007. Tetapi setelah itu penampilan AC Milan mulai memudar. Mungkinkah Chelsea pecahkan rekor transfer kiper termahal lagi? Chelsea pernah mencatatkan rekor transfer termahal di posisi kiper di musim 2018-19. Jelang musim 2023-24, The Blues berada di situasi bisa memecahkan rekor transfer itu kembali. Sekitar 5 tahun yang lalu, Chelsea melakukan sesuatu yang luar biasa. Kepa Arrizabalaga didatangkan oleh Chelsea dari Atletico Bilbao dengan biaya transfer mencapai 80 juta euro. Jumlah itu melampaui rekor transfer kiper sebelumnya yang dipegang oleh Gianluigi Buffon. Juventus merogoh saku hingga 53 juta euro untuk mendatangkan kiper legendaris itu di musim 2001-2002. Menurut laporan Calcio d'Angolo, Chelsea mungkin saja akan memecahkan rekor transfer kiper sekali lagi. Kiper incaran mereka, Mike Maignan, dibanderol dengan harga yang sangat tinggi oleh AC Milan. Laporan tersebut menjelaskan, Milan sebenarnya tidak dalam posisi ingin menjual Maignan. Posisinya di dalam tim terlalu penting dan durasi kontraknya pun masih panjang. Namun, Milan sadar akan kekuatan finansial Chelsea. Jika tidak bersiap dari awal, Maignan dapat pergi tanpa meninggalkan keuntungan yang cukup untuk Rossoneri. Oleh karena itu, Milan kabarnya membandrol Maignan sekitar 100 hingga 110 juta euro. Ya, harga yang lebih mahal dari Kepa. Penetapan harga yang tinggi ini pula yang bisa menjelaskan penolakan Milan terhadap tawaran pertama yang dilayangkan Chelsea. Sebelumnya dilaporkan, Chelsea telah mengirimkan tawaran sebesar 60 juta euro untuk Maignan. Milan menolaknya tanpa basa-basi. Penolakan itu sendiri tidak jadi sinyal bagi Chelsea untuk berhenti. Mereka diketahui sangat ingin kiper baru untuk menggantikan salah satu dari 2 kiper yang ada saat ini. Laporan yang sama menjelaskan bahwa Milan tidak hanya menjaga Maignan dengan membandrol harga sangat tinggi, tetapi juga persiapan kontrak baru. Walaupun kontrak Maignan masih berlaku hingga 2027, Milan siap untuk memberikan kenaikan gaji padanya agar tidak mudah digoda oleh Chelsea. Cedera Ismail Bennacer jauh lebih buruk dari yang dibayangkan. AC Milan diberitakan tidak akan bisa memainkan Ismail Bennacer sampai tahun 2024 mendatang, menyusul cedera parah yang diderita oleh sang gelandang. Ismail Bennacer mengalami cedera lutut saat AC Milan tumbang dari Inter di semifinal Liga Champions pertengahan Mei kemarin. Sang gelandang sendiri sudah menjalani operasi untuk memulihkan problem di lutut kanannya dan kini hanya perlu menjalani rehabilitasi untuk penyembuhan total. Bennacer
Diperkirakan sebelum akhir 2023 sudah bisa kembali main bagi Panji Rossoneri. Namun dalam laporan terbaru yang dihimpun dari Calcio Mercato, media kenamaan Italia itu menyebut jika proses penyembuhan cedera Bennacer lebih panjang dari yang diperkirakan. Milan diklaim harus kehilangan sang gelandang di separuh musim 2023-24 dan baru akan bisa memainkan Bennacer lagi pada awal pergantian tahun. Hilangnya Bennacer dari skuad jelas menjadi pukulan telak bagi pelatih Stefano Pioli. Oleh karena itu, tim pun sekarang fokus mencari gelandang tengah baru pada bursa transfer musim panas kali ini. Satu pemain yang menjadi target utama Milan saat ini adalah Ruben Loftus-Cheek yang kebetulan memang ingin dilepas oleh Chelsea. Gelandang 27 tahun itu memasuki tahun terakhirnya bersama The Blues karena kontraknya di Stamford Bridge akan berakhir pertanggal 30 Juni 2024. Jika melansir dari situs Transfer Market, Milan harus merogoh kocek sebesar 25 juta euro untuk memboyong RLC ke San Siro.